Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak usaha sekalian, senantiasa kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Sehat ya? Sehat semua ya, alhamdulillah, di rumah masing-masing sehat. Sehingga tetap bisa mengikuti proses pembelajaran daring ya, dan juga anak-anak kelas 11 ini insyaallah masih tetap semangat ya. Semangatnya perlu dijaga, kesehatannya perlu dijaga, sehingga hasil yang didapatkan juga menjadikan hasil yang terbaik. Kita buka saja nak pertemuan kita pada hari ini, pada pagi menjelang siang yang cerah ini, dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mempelajari atau menguatkan tentang perkalian matriks ya. Jadi matriks yang bisa dikalikan ketika matriks A dan matriks B bisa dikalikan jika jika kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Saya ulangi, dua buah matriks dapat dikalikan jika kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Itu ya kesepakatan kita yang sudah Ustazah jelaskan. Kemudian dalam perkalian matriks juga berlaku misalnya bentuk pangkat ya, udah Ustazah jelaskan kemarin latihan kita di grup ya, sudah Ustazah suruh salah satu temannya untuk mengirimkan maksud dari perkalian matriks yang Ustazah suruh. Jadi kalau A kuadrat itu berarti A kali A, kalau B kuadrat berarti B kali B, kalau AB kuadrat berarti AB kali AB. Jadi dua kali kerjanya, kalikan dulu matriks A dengan matriks B, baru kalikan lagi AB AB. Kemudian kalau matriks A kuadrat B kuadrat berarti A kali A dikali B kali B. A kali A tadi kan sudah ada pada poin A, B kali B kan sudah ada pada poin B, maka hasil dari poin A dan poin B kita kalikan. Itu maksud dari yang Ustazah bagikan di grup kelas 11A yang sudah di-share sama temannya ya. Kemudian Ustazah perkenalkan dulu sifat-sifat dari matriks ya, sifat-sifat perkalian matriks ya nak. Ini di sini perhatikan, AB itu tidak sama dengan BA. Jadi dalam perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran. Jadi tidak berlaku ya nak sifat komutatif dalam perkalian matriks. Untuk sembarang K, elemen dari bilangan real dan A adalah matriks A IJ, artinya IJ itu I baris J kolom, dan matriks B adalah matriks B IJ, artinya matriksnya ada kolom, ada baris, ada kolom, maka berlakulah seperti ini. Perhatikan A, K kali A dalam kurung B itu sama dengan K A kali B. Jadi berlaku nak kalau untuk poin seperti ini. Jadi kalau kita kalikan K sama A-nya dulu, K ini dianggap skalar ya. Misalnya konstanta, misalnya 3 kali matriks A, matriks A-nya apa? Kemarin sudah perkalian matriks dengan skalar. K kali A dikali B, kita kalikan dulu nanti AB baru kali K, itu sama hasilnya. Jadi berlaku sifat ini ya. Begitu juga sifat kedua, A kali K ini tadi ingat ya konstanta atau skalar, maka A kali K dalam kurung, berarti yang dalam kurung ini kan kita kalikan dulu ya nak, maksudnya dikalikan dengan matriks B, baru A-nya sendiri, baru kita kalikan K sama B, itu nanti hasilnya sama. Begitu yang C juga, AB dalam kurung kali K itu sama dengan A-nya di luar, B sama K-nya dalam kurung, hasilnya sama.
inilah yang berlaku pada sifat-sifat perkalian matriks. Untuk A, matriks A baris kolom, IJ itu baris kolom, B matriks B baris kolom, dan matriks C baris kolom, maka berarti ada 3 matriks nak, A, B, C. Maka berlakulah sifat-sifat seperti ini. Namanya ada sifat asosiatif. Asosiatif itu artinya pertukaran ya nak, pertukaran. Jadi kayak tadi, A dalam kurung BC itu sama dengan dalam kurungnya ABC. Jadi kalau yang dalam kurung harus didahulukan, itu dia intinya. Baru berlaku juga sifat distributif kiri terhadap penjumlahan. Ya, sifat distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan. Misalnya seperti ini, ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C. Maka yang dalam kurung B tambah C, berarti dalam kurung dijumlahkan dulu, kalikan sama matriks A. Itu sama nanti hasilnya dengan kita distributifkan atau kita sebarkan A kali B ditambah A kali C, nanti hasilnya sama pada perkalian matriks. Ini disebut distributif kiri. Ya, kiri. Artinya dia dibelah kiri, itu dia. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir itu ada namanya distributif kanan perkalian terhadap penjumlahan. A sama B-nya yang kita tambahkan dulu yang dalam kurung, maka AC tambah A tambah BC sama. Ya, sifat distributif ya. Ini ya saja upakan lagi. Jadi dalam matriks tidak berlaku sifat komutatif. Yang berlaku adalah sifat asosiatif, sifat distributif. Oke, paham ya? Untuk perkalian matriks ya, sudah saja kenalkan lagi sifat-sifatnya. Perhatikan ini, boleh ya, perhatikan dulu. Ini matriks A, ini matriks B, ini matriks C. Kita suruh menunjukkan bahwasanya yang sudah kita jelaskan tadi, A dalam kurung B kali C itu sama dengan AB dalam kurung kali C, sama dia. Maka kita buktikan ya. Boleh nanti coba sendiri di rumah ya, coba sendiri di rumah. Ini saja hanya nanti tulis ya di buku catatannya masing-masing. Ini nak, hasil A B kali C, ini dia. Ini hasil AB kali C, ini dia. Sama kan? Maka jadi A dalam kurung BC sama dengan ABC. Ya, ini gak usah jelaskan lagi ya, pakai pena, gak usah ya, nanti lama. Yang penting sudah paham berlaku sifat ini ya. Jadi kalau perhatikan ini dulu, ini A-nya, ini matriks A. Berarti yang dikalikan B kali C, ini B kali C. B dikali C dapat ini dia. Baru ini sama yang dikalikan dapat ini. Kalau yang ini A sama B dikalikan dapat ini, dikalikan sama C dapatlah ini, gitu ya. Ini tadi pembuktiannya. Boleh nanti dicatat ya contoh yang saja tampilkan ini. Kita mau buktikan lagi bahwasanya sifat distributif ya, distributif kiri perkalian, sifat distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan A dalam kurung B tambah C, AB tambah AC. Mau kita buktikan, ini dia. Matriksnya tetap matriksnya yang ini ya nak, soalnya yang nomor 2. Ini saja turunkan lagi. Ini yang A, ini yang B, ini yang C untuk nomor 2. Maka A B tambah C, ini matriks A dapat dari atas ya. Ini matriks B, ini matriks C. Ini dulu kita tambahkan, dapatlah ini. Ya, baru tadi kan ini ya, ini perkaliannya, ini kali ini baris kali baris pertama sama dengan jumlah kolom pada kedua. 2 baris 2 kolom. Jadi ini sama ini bisa dikalikan nak, dapatlah ini kalau kita kalikan. Baru AB tambah AC. AB tambah AC berarti A kali B ditambah A kali C. Ini matriks A, ini matriks B. Ditambah ini matriks A, ini matriks C. A kali B dapat ini nak,
Dah. A kali C dapat ini nak. Baru ini sama ini tambahkan nak, dapatlah ini. Ini sama ini sama, maka terbukti. Gitu ya. Oke, boleh dicatat ya sambil dipahami. Ini dia langsung ya, langsung. Boleh dibuktikan. Mana tahu salah ya kan? Ini yang ketiga, contoh. A-nya 3556 dan O-nya matriks O 0000. Tunjukkan bahwa matriks A kali matriks O itu sama dengan O sama dengan OA. Jadi dia dibalik. Kita mau membuktikan. Sedangkan tadi nak dia berlaku bahwasanya AB itu tidak sama dengan BA. Ya. Tapi kalau di sini dia A kali O itu sama dengan matriks O, balik lagi jadi matriks O sama dengan OA karena kebetulan matriks O-nya adalah matriks 0000. Karena itu berlaku. Kalau di sini enggak 00, tidak berlaku ya. Kita cari OA. AO. Ini dia. AO. Perhatikan nih AO yang di bawah. A dikali O hasilnya ya. Kalau udah dikalikan 0 itu pasti semuanya 0. OA untuk yang ini OA 0 kali matriks A pasti hasilnya semua 0. 0000 0000 ini berarti 0000 ini kan matriks O. Gitu ya, perkalian matriks. Oke, sifat-sifatnya sudah Ustazah jelaskan, sudah Ustazah kasih contoh. Semoga anak Ustazah paham ya. Ini ya 1, 2, 3 contoh ini catat di buku latihan. Kemudian ini kan dia istilahnya kayak gini ya. Ini kali ini ini tambah ini kan ini baru dikalikan sama ini kali ini dapatnya ini. Ini kan nggak bisa langsung kayak gini, ini harus kita cari dulu. 2 kali min 2, 0 kali 0, 1 kali min 8 ya kan, baru 2 kali 5. Pokoknya baris kali kolom gitu. Di sinilah untuk mendapatkan ini anak saja harus buat dulu ini di sini, sebelum ini buat dulu di sini, baru ini dapatnya gitu. Begitu juga kalau ini penjumlahan oke lah ya, bisa langsung ya. Tapi dapat ini sama ini kan harus ini kali ini kali ini kan, ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini. Untuk mendapatkan ini kan kita harus pakai jalan. Jalannya itu harus dibuat. Nah, jangan ikuti buku ini. Kalau ikuti buku ini ya nanti nggak terlatih bentuk perkalian baris kali kolom. Itu kalau penjumlahan pengurangan matriks gampang, transport matriks gampang, tinggal pindahkan aja baris jadi kolom. Cuma kalau perkalian ini kan harus berlatih, harus banyak berlatih. Makanya Ustazah ulang-ulang beberapa kali pertemuan kan perkalian matriks ini, karena setiap soal matriks nanti di situ ada bentuk perkalian. Mau dia ada transport, ada determinan, ada inverse matriks, pokoknya nanti intinya perkalian. Makanya kuatkan dulu perkaliannya. Ya, jadi yang Ustazah suruh catat contoh 3 ini bukan hanya mentok di seperti ini dicatat, harus pakai jalan. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah setengah perjalanan. Lanjut, setelah perkalian nak, yang harus kita kenal dalam matriks itu adalah namanya determinan suatu matriks ya. Jadi kalau dalam persamaan kuadrat kita kenal yang namanya apa? Dalam persamaan kuadrat diskriminan. Diskriminan. Ya, D sama dengan nih ya, kalau dalam persamaan kuadrat Ustazah ingatkan ya biar ingatannya pulih kembali. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ini ya, ini dalam persamaan kuadrat apa namanya? Diskriminan.
Diskriminan. Ya, diskriminan. Bentuk persamaan kuadrat masih ingat? AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, jadi mencari D ini, B angka di sini dikuadratkan, dikurang 4, kalikan sama nilai A-nya, kalikan sama nilai C-nya. Ya, ini diskriminan. Berbeda sama si matriks. Kalau si matriks determinan. Jangan pandai-pandaian, sama itu saja, jangan. Ya, makanya saja ingatkan. Apa tadi? Determinan pada matriks. Determinan suatu matriks. Kita bahas dulu matriks yang berordo 2 kali 2 ya nak. Berordo 2 kali 2. 2 baris 2 kolom. Ini dia matriks A. Matriks A, A, B, C, D. Baris pertama AB, baris kedua CD, kolom pertama AC, kolom kedua BD. Dah. Kalau mencari determinan kayak gini nak, ada garis seperti nilai apa nak? Yang sudah kita pelajari di kelas 10. Bagus. Nilai mutlak. Nilai mutlak. Jadi nilai mutlak selalu bernilai positif. Nilai mutlak selalu bernilai positif. Apakah dalam determinan seperti itu? Oke, nanti kita lihat ya. Jadi ini kalau dalam matriks dibaca garis seperti ini determinan, atau sering disingkat dalam soal det A. Jadi kalau dia matriks A, det A, dibaca determinan A. Nah, ini lambang determinan matriks A. Isi matriks A tadi A, B, C, D. Jadi ini lambang determinan. Cara mencari determinan itu A kali D, AD, penghubungnya kurang ya, B kali C, BC. Inilah mencari nilai determinan untuk matriks berordo 2 kali 2. Jadi nanti kan di sini angka ya nak ya. Biasanya matriks itu 1, 2, 3, 4. Maka mencari determinannya gampang. Ini kali ini dikurang ini kali ini. Taruh sini. Kurangkan berapa? Itu hasilnya. Bisa? Insya Allah bisa. Kita masuk contoh. Tentukan determinan matriks A dan matriks B. Berarti ada 2 matriks di sini. Matriks A-nya ini 2 min 3 min 4 5, matriks B-nya 7 5 4 3. Kita jawab determinan matriks. Yang ditanya determinan matriks A, maka sama dengan determinan, lambang determinan. Maaf ya, ini agak tebal. Tadi terbuat saja kurung. Ini isikan dengan matriks A. Ya, sesuai ya, 2 min 3 min 4 5. Ayo kita cari nilai det-nya. 2 kali 5 10, min 3 kali min 4 positif 12 ya. Di sini kan tadi penghubungnya tanda kurang. Nah, jadi ini min ketemu min jadi pos. Ya. Jadi ini 10 kurang 12 jadi min 2. Ini tanda kurang ini dapat dari penghubungnya. Nah, penghubung ini nak. Nih. Ya, bukan karena ini negatif-negatif, tidak. Ini karena kebetulan negatif-negatif jadi positif. Gitu ya. Oke, jadi nilai determinannya minus 2. Berarti nilai determinan boleh negatif. Itu tadi makanya saya bilang tunggu dulu. Determinan matriks B. Jangan bilang nilai mutlak ya. Kalau ini anak saja bilang nilai mutlak, oh ini nggak berlaku. Makanya cara bacanya determinan matriks B. 7 5 4 3, 7 kali 3 21, penghubungnya tanda kurang, 5 kali 4 20, 21 kurang 21. Itulah mencari determinan matriks berordo 2 kali 2. Gampang, ya kan? Gampang. Oke, perhatikan. Nih ya, kalau ini nggak usah langsung tulis jawabannya, sama-sama kita kerjakan. Tentukan nilai X jika determinan matriks ini sama dengan 3. Kita disuruh menentukan nilai X jika nilai determinan dari matriks ini bernilai 3. Ayo kita cari.
Tunggu ya, agak silau ya. Sama dengan 3. Ini yang diketahui. Ya. Mencari determinan gimana, Nak? A kali B, ya kan, dikurang C kali D. Ayo, 2X kali min 3, min 6X. Penghubungnya ingat ya, kurang ya. Buat penghubungnya. Baru 3 kali X, 3X. Ini tanda negatif, buat negatif. 3 kali 7, 21. Sama dengan, ini tengok, 3. Ini sengaja saja buat langsung ya. Ini kan artinya 2X kali min 3 min 6X. Jadi langsung di sini kita kalikan gitu, Nak. 3, ini kan artinya 3. Ini ya saja buat di luar ya, ini ya. Ini kemari sudah. Ini kemari. Kan gini tuh ya, Nak. Mana tahu nanti ada kawannya yang masih bingung. Kan gini dia ini artinya. Yang ini ya, yang panah ke bawah ya. Berarti kan 3 kali X, 3X. 3 kali min 7 min 21, kan ini dia sama. Jadi ini dapat dari mana? Ini dari sini ya. Saya catat ya. Oke. Min 6X. Ini berpengaruh ya terhadap ini. Negatif kali 3X, negatif 3X. Negatif kali negatif, positif 21 sama dengan 3. Min 6X kurang 3X. Di sini ya saja buat ya agak menyimpang dari aturan main. Ya, nggak apa-apa letaknya ya. Jangan bingung. Min 9X ya, sama dengan 3. Ini saja pindah ya, kemari ya, sama-sama konstanta, sama-sama angka. Pelajaran SMP, persamaan linier satu variabel. Min 9X sama dengan, min berapa ini, Nak? Min 18 ya? Iya. Maka X sama dengan, min 18 bagi min 9, Nak, langsung aja 2. Berarti nilai X-nya 2. Oke? Bisa ya? Kalau nggak bisa diulang-ulang. Jangan nangis ya kalau nggak bisa. Jika matriks A 2, 3, min X 4 dan matriks B X min 3, 3, 5 dan berlaku determinan A sama dengan determinan B, maka tentukanlah nilai dari X. Ingat, kalau soal itu harus dibaca, Nak, berulang-ulang. Karena soal itu merupakan petunjuk. Soal itu merupakan perintah. Jadi harus dibaca berulang. Jangan malas membaca soal. Kadang kita istilahnya apa? Sepele. Ya, bukan songong ya, tapi sepele. Sepele menganggap alah udah. Jadi kita nggak mau baca berulang. Seperti ujian, ya kan? Ujian. Kalau ujian matematika kan kadang kita menganggap ini, ini yang penting soal-soal ceritanya itu bahasa Indonesianya nggak perlu dibaca, intinya kan mengerjakan soal. Sepele dia, padahal belum tentu, Nak, entah perintahnya apa, petunjuknya apa, kita jawab. Yang ditanya nilai X, kita kasih nilai X kali Y. Itulah, itu kan kenapa? Karena petunjuk tidak kita baca, soal tidak kita baca. Padahal harus kita baca berulang ya. Determinan A sama dengan determinan B. Apalagi udah kelas 11 ya kan? Udah kelas 11, udah taunya kayak mana ustazah itu ngajarnya. Atau udah taunya apa yang disuruh. Pasti bentar lagi soal. Kan gitu kan? Itu namanya apa itu? Sepele apa songong? Kalian lah yang mengartikannya ya. Oke, determinan A sama dengan determinan B. Determinan A sama dengan determinan B. Determinan A sama dengan determinan B. Jangan marah ya kalau saya ulang-ulang ya, Nak. Oke, ini determinan A. Masukkan 2, 3 min X 4. Ini masukkan matriks B, X min 3, 3, 5. Udah tahu lah ya mencari determinan ya. 2 kali 4 8 dikurang 8 kali min X min 3X ya, Nak. Oke, sama dengan X kali 5 5X
min 3 kali 3 min 9. Ini tanda kurang penghubungnya ya. Nah, baru yang sejenis kita apakan? Ini kita ubah dulu boleh biar gampang. Min ketemu min jadi pos. Min ketemu min jadi pos. 3x ini pindahkan saja min 5x ya, karena pindah berubah tanda. Ini 9 tetap di sini di sebelah kanan maksudnya. 8-nya pindah. Jadi di sebelah, tadi dia di awalnya kiri saja, sekarang mau pindah ke kanan jadi berubah tanda kurang. 3x kurang 5x min 2x ya. 9 kurang 8 min 1 1 dah 1, maka x sama dengan 1 per minus 2, atau kita kerenkan sedikit, x sama dengan min setengah. Gitu. Jadi kalau minnya di bawah ataupun minnya di atas salah satu itu jadi negatif. Jangan 1 per negatif 2 saja. Benar, 1 per negatif 2 benar. Tapi lebih keren lagi, x sama dengan min setengah gitu aja. Dah, sini ya. Bisa. Baru tadi ini nilai x-nya 2. Dapat ya nilai x-nya 2. Karena yang ditanya nilai x-nya dapat min setengah. Dah selesai. Oke, lihat, perhatikan. Ini dari soal ya. Kenapa kayak gini saja? Ini dari soal, bukan pandi-pandian saja ya, dari soal. Oke, ikuti ya petunjuk dari soal. Oke, masih ada 3 menit lagi. Itu tadi ya, determinan matriks berordo 2 kali 2. Sekarang Ustazah lanjutkan, ini materi penting juga. Determinan matriks berordo 3 kali 3. Kalau ada 2 kali 2 pasti ada 3 kali 3, ada 4 kali 4, ada 5 kali 5 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan saja ke ordo yang 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Inilah matriks A. Maka mencari det A atau determinan dari matriks A. Determinan nih ya, seperti ini dia. Perhatikan, sudah Ustazah tulis. Ini kan tadi A11 sampai A33 ya. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Dah. Kalau kita mau mencari determinannya, maka kita tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua. Kita tulis kolom pertama dan kolom kedua. Nih Ustazah tulis, udah. Baru buat det, artinya determinan, garis lurus. Oke, baru caranya perhatikan. Gini kan, yang sejajar. Nah, apa ini namanya? Kayak horizontal gitu ya, kayak diagonal ya. Diagonal. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi kalau yang dari atas ke bawah itu nanti hubungannya buat tambah, tambah, tambah. Ini maksudnya kali ya, A11 kali A22 kali A33, A12 kali A23 kali A31, A13 kali A21 kali A32. Hubungannya tambah. Baru yang ke bawah, dari bawah ke atas, diagonalnya juga cari dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas nanti tanda penghubungnya negatif ya nak. Hasil perkalian nih, A31 kali A22 A kali 13, misalnya dapat ini 2 kali 3 kali 4, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, jadi negatif 24 atau kurang 24 gitu ya. Jadi kalau yang dari bawah ke atas nanti penghubungnya negatif ya nak, tandanya. Itulah cara yang paling mudah. Ada satu cara lagi kalau kamu menjumpai di buku, tapi Ustazah lebih suka cara yang mudah sajalah ya, apalagi daring, nanti kalau susah-susah makin pusing kalian. Oke, dah perhatikan. Ini dia. Nih ya. Nah, contohnya matriks A. Ini dia matriks A. Dah, ini matriks A. Dah, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka kita mau mencari det-nya, determinannya, bukan is-det-nya ya, determinannya. Ini kita ambil kolom 1 sama kolom 2. Di kolom 1 ini kolom 2. Ini kan kolom 1, kolom 2. Ustazah tulis ulang, baru zigzagkan. Gini ya, zigzagkan. Ini dia. Oke, kita kali yuk. Min 3 kali 2 kali min 7. Ini dia, min 3 kali 2 kali min 7. Hubungannya ingat, tambah. 0 kali 13 kali 4. Ini dia Ustazah buat. Tambah. 5 kali min 5 kali 0. Ini dia. Dah. Baru yang ke bawah buat tanda kurang. 4 kali 2 kali 5. Ini dia. Ada buat lagi tanda kurang sesuai perintah. 0 kali 13 kali min 3. Ini dia. Buat lagi tanda kurang. Min 7 kali min 5 kali 0. Ini dia. Oke, kita tinggal hitung. Min 3 kali 2. Min 6 kali min 7. Positif 42. Tambah.
0. Kalau ada perkalian 0 gampang, hasilnya 0. Kurang 4 kali 2. Usahanya mau gini ya, 2 kali 5 10, 10 kali 4 40, biar lebih cepat dapatnya. Baru ini kali 0. Ada 0, jadi kurang 0. Ini ada 0, jadi kurang 0. Ini buang aja lah 0 ini kan. Jadi tinggal 42 dikurang 40. Jadi determinannya atau det-nya 2. Gitu ya. Determinannya 2. Bisa ya mencari determinan berordo 3 kali 3. Cara cepatnya tadi saja bilang, tulis kolom 1, kolom 2 tulis, baru zigzagkan. Atas ke bawah tambah hubungannya, bawah ke atas hubungannya kurang. Oke, nanti saja kasih soalnya nak di grup saja ya, karena waktunya sudah habis, bahkan sudah lebih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.